Shalom saudara, perkenalkan nama saya Kezia Siahaya, NIM 2019-36003. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Patimura. Saat ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Pendidikan Agama Kristen, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Patimura tahun 2020. Untuk itu langsung aja kita simak penjelasannya. Materi perkuliahan Pendidikan Agama Kristen, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Patimura tahun 2020 dengan pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. 2. Allah dalam kekristenan. 3. Perspektif Kristiani mengenai moral. 4. Iman Kristen dan ipteks. 5. Perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. 6. Perspektif Kristiani mengenai budaya. 7. Perspektif Kristiani mengenai politik. 8. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Dan 9. Kerukunan hidup antar umat beragama. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen ialah manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia diciptakan dengan kebebasan dan keterbatasan. Atas dasar itu, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan semua yang diciptakan Allah. Kita ada dalam materi selanjutnya, Allah dalam kekristenan. Dalam kekristenan, Allah disebut Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya, selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi umatnya. Umat Kristen juga mengenal konsep Allah Tritunggal, di mana Allah sebagai Bapa Sang Pencipta, Allah sebagai Anak Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Allah sebagai Roh Kudus Sang Pembaharu. 3. Perspektif Kristiani mengenai moral. Dalam kekristenan, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Dalam firman-Nya, Tuhan selalu mengajarkan tentang bagaimana agar kita tetap memiliki moral yang baik. Salah satunya dengan menjalankan 10 hukum Taurat, oleh iman kepada Tuhan dan mengarahkan hati serta pandangan kita kepada Tuhan, kita dengan sendirinya akan membangun moral yang baik di dalam hidup kita. Maka dengan iman, moral yang kita miliki akan tetap terjaga dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Lanjut ke materi keempat, iman Kristen dan ipteks. Iman Kristen dan ipteks tidak bertentangan. Ipteks adalah salah satu anugerah Allah untuk umat manusia yang tidak dapat dikembangkan oleh makhluk ciptaan Allah yang lain. 5. Perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Sebagai umat Kristen, Alkitab mengajarkan kita untuk bisa hidup dengan menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan masyarakat majemuk. 6. Perspektif Kristiani mengenai budaya. Dalam Kejadian 1 ayat 28a dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Berarti manusia ditugaskan untuk menjadikan alam bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengusahakan kesejahteraan dirinya dalam alam semesta. Materi ketujuh, perspektif Kristiani mengenai politik. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Tanggung jawab yang seperti apa? Tanggung jawab yang mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya
dengan pembebasan atau pemerdekaan yang berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Materi ke-8, perspektif Kristiani mengenai hukum. Dalam arti harafiah, hukum memiliki arti yang sama dengan wahyu yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur tingkah lakunya. Oleh sebab itu, hukum tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Allah, karena hanya Tuhan Allah lah yang memberi nilai yang penuh melalui firman-Nya yang ajaib. Materi terakhir, kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.